P13 Ujian Akhir Semester. Kebahagiaan menunaikan ibadah Ramadan bersama keluarga tercinta itu gak bisa diutarakan. Karena momen ini adalah suatu momen langka. Karena apa? Tanda tanya. Ini adalah momen di mana kita melakukan amalan dengan pahala berlipat-lipat ganda hanya akan kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Umur tidak ada yang tahu. Akankah tahun depan kita masih bisa merasakan? Maka dari ini jangan sia-siakan. Karena apa yang telah terlewatkan tidak akan bisa kita ulang, apalagi bisa melaksanakan bersama keluarga. Sama halnya seperti Syafira. Sebelumnya dia melewatkan banyak momen dan kesempatan. Di tahun-tahun sebelumnya tak pernah terfikir bagaimana menjadi bunda. Bahkan untuk sholat pun jika bukan karena ayah dan bunda yang menjadi alarm untuknya maka dengan tanpa pikir panjang semua akan dia lewatkan tanpa peduli hasil yang akan didapat dari kelalaiannya. Berbeda dengan tahun ini. Kesempatan tak dia sia-siakan. Membantu bunda menyiapkan menu berbuka hingga menu sahur. Sholat pun tanpa pintu harus digedor. Jika soal ibadah sunnah memang belum Syafira jalani. Tapi melihat perubahan sang putri menjalankan yang wajib dengan tangan terbuka saja sudah membuat hati ayah dan bunda sangat berbunga-bunga. Masih betah dengan pakaian seperti ini? Tanya Kianita saat mereka sedang berbincang santai di teras menunggu waktu berbuka. Yang melihat yang adik masih nyaman dengan celana jeansnya. Dengan jilbab yang diikat di leher. Syah belum mampu untuk seperti bunda dan teteh. Semoga kedepannya bisa segera ya. Maaf Syah masih belum bisa lebih baik lagi. Amin. Jika mungkin sekarang masih ragu. Semoga jika bukan dari ucapan teteh atau bunda yang bisa membuatmu yakin. Di suatu hari nanti akan ada sosok lain yang mampu meyakinkanmu. Syafira mengerutkan keningnya mendengar penuturan yang kakaknya. Sahabat mungkin. Atau calon imammu nanti. Tambahan Kianita dengan senyum sedikit menggoda. Boro-boro calon imam. Ya gak sekarang atuh Neng Syah. Iya. Semoga nanti ketemu jodoh yang baik. Soleh. Tajir lagi. Amin. Ujarnya narsis. Weh. Kok jadi matre gini ujungnya nya? Bukan matre teh. Hanya realistis aja. Uang gak menjamin kebahagiaan Syah. Betul banget. Sambil mengajak kedua jempolnya, tapi teh. Semua butuh uang. Bagaimana kita mau berbagi ke orang tua kalau kita gak punya uang? Bagaimana kita mau sedekah jika kita gak punya uang? Hayo. Kianita tertawa kecil dengan pemikiran sang adik. Dan kepalanya mengangguk-angguk kecil. Kita wajib berjuang untuk kaya. Bukan untuk mengejar dunia teh. Tapi untuk akhirat. Dapat kata-kata bijak dari mana tuh? Tanya bunda yang baru keluar. Efek sering ikut kajian Kalibun di kampus. Jadi ada yang nyangkut dikit. Tapi lebih banyak yang hilang sih. Hehehe. Tak terasa sepekan sudah Syafira bersama keluarganya. Dan hari ini adalah hari yang dinanti. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan. Hari yang fitri pun tiba. Saling menjalin silaturahmi. Jika mungkin mereka yang jarang berkunjung. Di hari yang fitri ini semua menyempatkan untuk berkunjung. Walau hanya sekedar bertukar sapa. Bagaimana keluarga Syafira yang lain seperti nenek atau kakek? Ayah dan bunda merantau saat usia Kianita berusia 2 tahun. Keluarga besar ayah ada di Ciamis, keluarga bunda di Surabaya. Syafira duduk bersimpuh di depan ayah. Mencium tangan sang ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh putri kecil ayah. Ayah. Di hari yang fitri ini Syafira bersimpuh memohon ampun. Memohon maaf karena Syafira selama ini terlalu sering mengecewakan ayah. Terlalu sering membuat ayah marah. Bahkan Syah sering membantah ayah. Ampuni Syafira ya. Syafira mohon ampun. Hiks. Ampuni segala tutur kata Syafira. Tingkah Syafira selama ini ya. Maafkan Syafira belum bisa membahagiakan ayah. Syafira belum mampu membanggakan ayah. Hiks. Syafira anakku. Insya Allah semua kesalahanmu. Kehilafanmu sudah ayah ampuni dan ayah maafkan. Ayah pun sama nak. Ayah hanya manusia biasa memiliki keterbatasan. Maafkan ayah jika terlalu keras dalam mendidik.
taat tujuan lain selain ingin anak-anaknya berjalan sesuai jalannya Allah. Syafira adalah kebanggaan ayah. Teruslah belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi nak. Saling peluk saling cium. Kasih sayang seorang ayah untuk putri kecilnya, air mata tak bisa dihindari. Apalagi saat Syafira bersimpuh di depan bunda. Tak dapat mengucap kata. Hanya pelukan dengan air mata yang terjadi. Tapi setelah beberapa menit Syafira berusaha kuat untuk menghapus air matanya. Dicium tangan bunda. Bunda. Hiks. 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 Ampuni Syah bu. Syah banyak salah sama bunda. Syah sering buat bunda nangis. Syah sering gak peduli dengan bunda. Gak mau tahu akan kelelahan bunda. Ampuni Syah bun. Ampuni Syah. Bukan kata romantis yang Syafira utarakan. Tapi apa yang dia utarakan akan setiap kesalahan di masa lalunya. Yang penuh penyesalan. Syah selalu buat bunda emosi. Bahkan Syah gak pernah bantu bunda buat makanan sahur ataupun berbuka. Maafin Syah bun. Hei. Ini mohon maaf lahir batin Idul Fitri atau lagi buka diari atas kesalahan masa lalu. Tanya bunda dengan sok tegarnya. Padahal bunda menahan tangis mendengar penyesalan sang putrinya. Ampuni Syafira bun. Syah banyak salah bun. Banyak banget. Syafira. Bunda bahagia melihat Syafira saat ini. Teruslah belajar ke arah yang lebih baik nak. Menjadi wanita soleha. Sekalipun prosesnya harus merangkak. Jangan lelah nak. Dan semua kesalahan Syafira sudah bunda ampuni dan bunda maafkan. Jawab bunda sambil menarik Syafira ke dalam pelukannya. Ayah. Bunda dan Syafira pun berpelukan. Udah kayak Teletubbies aja ya berpelukan. Selesai dengan ayah dan bunda. Syafira pun juga sungkem ke Kianita dan Yusuf. Bedanya dengan Yusuf tak dramatis ataupun ada tangisan. Bahkan saat meminta maaf Syafira berada dalam pelukan sang kakaknya. Kakak ipar bukanlah mahram jadi dosa besar bersentuhan dengannya. Jangan takut dibilang tidak sopan. Atau mungkin bersalam dengan suami dari bibi kita pun dilarang. Pasti akan ada penilaian tidak sopan. Tapi lebih memilih mana? Dicap tidak sopan di dunia atau melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah. Sebagian mana hadisnya? Jika masa putih abu-abu dulu back to school, kali ini telah berubah menjadi back to campus. Liburan telah berakhir. Sudah waktunya kembali bergelut dengan materi kuliah. Sebagai ada yang masih betah dengan liburan. Tapi tidak untuk Syafira. 1 jari sebelum kembali ke kampus, dia sudah sampai di kos, kembali merapikan kamarnya yang sudah dia tinggal 12 harian. Pagi ini dengan membawa tas ransel berwarna coklatnya, dengan buku besar yang dimasukkan ke dalam jok motornya. Bersyukur jok motor sekarang besar-besar jadi bisa memuat banyak benda. Berangkat Syah. Iya bu. Syah ada jam pagi. Hati-hati. Ya bu. Syah pamit ya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab ibu kos. Sesampainya di kampus masih sangat sepi. Hanya ada beberapa mahasiswa yang baru sampai. Syafira memarkirkan motornya di tempat biasa, lalu langsung menuju kelas. Sepertinya aku datang terlalu pagi. Gumannya saat melihat sekeliling yang belum terlalu banyak mahasiswa yang datang. Sesampai di kelas, Syafira langsung duduk di tempat biasanya. Karena memang suasana masih sepi Syafira memutuskan untuk menyapu kelas. Ditinggal 2 pekan membuat kelasnya berdebu. Setelah selesai menyapu, Syafira pun mengelap mejanya dan meja dosen. Dan tak lama kemudian teman-teman mahasiswa berdatangan. Saling sapa dan memohon maaf lahir batin. Hai Syah. Mohon maaf lahir batin ya. Sama-sama. Syah juga mohon maaf lahir batin ya. Dan itu mereka lakukan di setiap bertemu dengan teman-temannya. Hari ini tak banyak materi. Lebih ke halal bihalal ke sesama teman mahasiswa dan dosen. Sekitar pukul 2 siang Syafira pun sudah berada di kos. Ujian akhir semester dalam akhir pekan ini akan mereka hadapi. Jelas semua butuh persiapan. Begitupun Syafira. Apalagi targetnya yang lulus cum laude. Harus bisa mengejar IP di atas 3.5 itulah target. Jika di sementara awal dia mendapat IP 3.7 target harus lebih baik lagi. Tok, tok, tok. Syah. Panggil salah satu teman kosnya.
Iya. Sebentar, sambil berjalan menuju pintu. Ada apa ta? Tanyanya kepada Ita. Gak makan. Bentar lagi aja. Duluan aja. Nanti aku makan di kamar aja. Jangan terlalu serius belajarnya. Nanti dapat suami dosen loh. Hehehe. Gak kok. Lagi baca novel. Nanggung. Hehehe. Hahaha. Kirain. Melepas penat sedikit. Cari hiburan. Bukan pergi ke ruang makan. Ita malah masuk ke kamar. Apa judulnya? Dari aplikasi novel ya? Iya. Apa judulnya sehingga mengalihkan kamu pada materi kuliah? Tanya Ita penasaran. Fatima Azahra itu namanya. Karya Ajeng Kirana. Promonitor. Menceritakan apa Sya? Religi gitu sih. Aku juga baru baca. Seperti bagus. Boleh deh. Nanti aku juga mau baca. Nambah wawasan. Katanya mau makan. Iya. Aku makan duluan lah ya. Ujar Ita sambil berlalu keluar kamar. Sya udah siap untuk ujian? Tanya Hanum. Insya Allah siap. Oh ya katanya bakal ada penghargaan gitu ya nanti untuk hasil semester akhir ini. Kurang tahu. Mungkin iya. Sembari menunggu dosen pengawas masuk, Syafira menyempatkan mengirimkan chat ke grup keluarga. Memohon doa agar ujian semester kali ini bisa memuaskan hasilnya. Dan setelah chat masuk pun begitu banyak doa yang Syafira dapatkan. Dosen pengawas pun masuk. Lalu membagikan lembar soal untuk mahasiswa. Tata tertib pun kembali diingatkan oleh sang dosen pengawas. Gimana nih kabar sang dosen dingin? Kalau kata Syafira bongkahan es, sang dosen sedang cuti. Bahkan materi kuliah diberikan secara online. Kabarnya sih ada acara tunangan siapa sih hanya sang dosen lah yang tahu. Selesai satu materi ujian, mereka langsung menuju kantin. Seakan mengerjakan soal ujian itu membuat lambung merek kosong. Minta untuk segera diisi. Hai Syah. Sapa Boy. Lalu duduk di kursi kosong di hadapan Syafira dan Hanum. Hai Kak Boy. Balas Syafira. Kangen nih sama dirimu. Ujar Boy. Sae. Botol saus. Hehehe. Kalau aku botol saus, kamu botol kecapnya. Biar gak terpisahkan. Hahaha. Tumben Kak Boy sendirian. Tanya Hanum. Pegel dibuntutin aja sama mereka. Jawab Boy ngasal. Kalau pegel dipijat Kak. Hanum ya yang pijatin. Ih ogah. Belum halal. Ya udah yok ke kuah. Hehehe. Siapa yang mau ke kuah? Tanya Adrian yang baru datang bersama Doni. Gue sama Syafira. Ya kan Syah? Iya nanti Syah antar. Tapi ngantar aja ya. Sekalian ijab kabul. Sama siapa? Tanya Syafira. Sama Syalah. Dan jawaban itu membuat Adrian menjitak kepala Boy. Sakit woi. Hahaha. Ada yang cemburu tuh Boy, ujar Doni. Ye gue kan nanyak sama Syafira. Kalau gak mau diajak pacaran, ya diajak nikah. Balas Boy. Pada aneh. Nih cowok-cowok gak jelas obrolannya, ujar Hanum. Bukan gak jelas Hanum. Tapi ngelantur. Dimaklumi aja. Efek ujian, balas Syafira. Kalau di depan Syafira, semua memang jadi ngelantur Syah. Balas Boy. Enak aja. Emang Syah miras. Iya. Miras suki hati Kak Boy. Hahaha. Sambil menepuk pundak Adrian. Bercanda men. Gue mah gak suka nikung teman. Tapi nyalip. Ujar Doni. Hahaha. Apa bedanya Kak? Tanya Hanun. Beda tempat aja. Kalau nikung sudah pasti di pembelokan. Kalau nyalip turunan. Tanjakan. Diembat. Dikira makanan main embat. Syafira bersuara. Udah ah. Lanjut Kak obrolan kalian. Kami mau ke kelas. Tambah Syafira sambil berlalu dan diikuti oleh Hanum. Mereka pun menuju kelas. Syah. Katanya Pak Aidan tunangan ya. Tanya Hanum saat mereka sedang berjalan menuju kelas. Mana aku tahu. Emang aku siapanya? Kirain tahu. Kan kamu sering berinteraksi dengan Pak Aidan. Sebatas materi kuliah Hanum. Dengan sedikit melebarkan matanya ke arah Hanum. Menurut kamu kalau kabar itu benar gimana? Kok tanya ke Syasih? Itu kan hal Pak Aidan.
Bakal banyak yang patah hati nih. Kenapa? Dingin-dingin gitu. Banyak fansnya tuh.